Investing with Prudent Management, lebih aman di sini. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Amanda Erika Putri dari tim pemasaran PT Purwanto Asset Management. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sering muncul di benak teman-teman semua. Jadi, tonton sampai habis ya. Oke, yang pertama, pasti teman-teman suka bingung nih, apa sih Purwanto Asset Management? Purwanto Asset Management adalah perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi yang telah memperoleh izin berdasarkan keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tertanggal 6 Agustus 2021. Oke, selanjutnya yang kedua, apa saja produk investasi yang dimiliki oleh Purwanto Asset Management? Produk investasi yang dapat kamu pilih ada 3. Yang pertama ada reksadana Purwanto Liquid Plus, itu merupakan reksadana pasar uang. Yang kedua ada reksadana Purwanto Campuran Dinamis, merupakan reksadana campuran. Dan yang ketiga ada reksadana Purwanto Saham Berkembang, yaitu reksadana saham. Selanjutnya yang ketiga, pertanyaan yang sering muncul juga, bagaimana melakukan pendaftaran di Purwanto Asset Management? Kamu dapat menghubungi kami ke 021 2290 3609 atau email ke marketing@purwanto.co.id. Setelah akun kamu selesai, kamu sudah dapat melakukan pembelian produk reksadana dari PT Purwanto Asset Management. Oke, selanjutnya berapa lama sih proses pendaftaran akun Purwanto Asset Management? Proses pendaftaran di PT Purwanto Asset Management memerlukan waktu kurang lebih sekitar 10 menit. Selanjutnya akan dilakukan proses verifikasi akun oleh pihak Purwanto Asset Management selama 1-2 hari kerja. Nah, selanjutnya berapa nominal minimum untuk berinvestasi di Purwanto Asset Management? Kamu dapat memulai investasi di Purwanto Asset Management mulai dari 100.000 saja. Jadi jangan sampai kelewatan untuk kesempatan ini ya. Selanjutnya pertanyaan yang sering muncul, bagaimana caranya berinvestasi di Purwanto Asset Management? Kamu dapat mulai berinvestasi di Purwanto Asset Management jika akun kamu sudah terverifikasi oleh tim kami. Pembelian produk investasi dapat dilakukan dengan mengisi formulir pembelian. Selanjutnya juga banyak pertanyaan, apa itu bea materai? Nah, bea materai adalah pajak atas dokumen fisik maupun elektronik yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. Misalnya nih, akte notaris, surat perjanjian, dan lain-lainnya. Bea materai juga dikenal pada dokumen transaksi surat berharga, termasuk saham, obligasi, atau surat berharga negara dan reksadana. Nah, untuk tarif tetap bea materai yang berlaku mulai 1 Januari 2021 adalah Rp10.000. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah semua investor harus membayar bea materai? Mulai dari 1 Maret 2022, bea materai akan dikenakan kepada investor yang transaksi hariannya mencapai Rp10 juta. Untuk tarif tetap bea materai adalah Rp10.000 per harinya. Jadi transaksi harian adalah jumlah transaksi pada pukul 00.00 atau jam 12 malam sampai 12.59 waktu Indonesia Barat yang dilakukan melalui Purwanto Asset Management maupun agen penjual efek reksadana atau biasa dikenal dengan Upward lainnya. Nah, transaksi yang berlangsung pada pukul 1 siang sampai jam 11.59 malam akan masuk ke transaksi hari kerja bursa berikutnya. Selanjutnya, bagaimana cara pembayaran bea materai ini? Bea materai tertera sebagai biaya admin pada halaman review transaksi. Biaya atas bea materai akan diakumulasikan dengan total pembayaran saat melakukan transaksi pembelian atau memotong biaya secara otomatis dari nominal transaksi switching atau penjualan yang investor lakukan. Nah, untuk transaksi yang di bawah Rp10 juta, bea materainya gratis. Nah, mungkin pada bingung ya, kenapa setiap melakukan pembelian di atas Rp10 juta itu selalu ada bea materainya. Bea materai lunas digunakan pada dokumen konfirmasi transaksi harian yang mencapai Rp10 juta. Keputusan ini sudah disetujui oleh Dewan Asosiasi Pelaku Reksadana dan Investasi Indonesia. Nah, Direktorat Jenderal Pajak menunjuk KSEI sebagai pemungut bea materai tertanggal 22 Februari tahun 2022.
Untuk ketentuan pengenaan bea materai tertulis dalam surat dari KSEI yaitu pada tanggal 4 April 2022. Oke, pertanyaan yang sering muncul selanjutnya adalah batas waktu transaksi atau cut off time. Dalam transaksi reksadana berlaku cut off time atau batas waktu. Nah, bila transaksi dilakukan sebelum pukul 1 siang, maka akan menggunakan harga reksadana hari itu yang akan terlihat dalam portofolio keesokan harinya. Tapi bila transaksi dilakukan setelah pukul 1 siang, maka akan menggunakan harga reksadana hari kerja berikutnya yang akan terlihat pada 2 hari kerja selanjutnya. Nah, itu dia beberapa pertanyaan yang sering muncul. Untuk teman-teman yang masih mempunyai pertanyaan-pertanyaan lainnya, bisa komen di kolom komentar di bawah ini ya. Oke, nantikan video-video selanjutnya mengenai reksadana dari PT Pronto Asset Management. Sampai jumpa!